Yang terhormat Pak Dr. Ahmad Saufi selaku Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Mitra Dudi, yang terhormat Pak Sulistyo Cahyo dan jajarannya, yang terhormat Ibu Ulani Yunus dari Rikroskom, saya mohon izin untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Jakarta, tidak lupa mampir ke kota Bekasi. Selamat datang wahai para undangan dalam acara Luring Mitras Dudi. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa beli lumpia. Mari jalin semangat bersama demi SMK kuat dan berjaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Dr. Ahmad Saufi selaku Direktur Kemitraan, yang terhormat Pak Sulistyo Mukti Cahyo selaku Subkoordinator Bidang Penyelarasan Studi dengan SMK dan jajarannya. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Yang terhormat kepada Ketua Panitia Pelaksana Rikroskom, Ibu Dr. Yang terhormat peserta luring dari berbagai provinsi, kami ucapkan selamat datang dalam peningkatan kapabilitas dan manajerial Kepala SMK berbasis industri. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diperkenankan melaksanakan luring pada tanggal 19 Oktober 2020. Bapak Ibu sekalian, mohon dapat berdiri dengan sikap sempurna di tempat masing-masing. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Vokasi bisa, vokasi hebat. Vokasi bisa hebat. Vokasi semangat. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami cintai, tiba saatnya peresmian kegiatan ini. Sebelumnya, saya beri kesempatan kepada Ketua Penyelenggara dari Rikroskom, Ibu Dr. Ulani Yunus untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Dipersilakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Mohon izin Pak Sulis untuk menyampaikan selamat siang Pak Saufi. Kita berjumpa kembali walaupun ya layar laptop ya Pak. Selalu cerah nih kelihatannya. Baru mendarat dari Lombok ya. Luar biasa nih Pak Saufi. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah di ruangan ini juga yang di lantai 10. Ya, apa kabar nih semuanya? Sehat ya? Baik, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita boleh sehat ya sampai sekarang ini, sehingga kita berada di ruangan ini. Ini juga sebuah kemurahan Tuhan ya, karena kita sudah lolos rapid test, bahkan mungkin swab ya, ada berapa yang melakukan itu. Jadi kita ini semua anugerah diizinkan bertemu dengan Bapak Ibu. Izinkan saya menyampaikan laporan ke mitra studi melalui Pak Direktur di online dan Pak Sulis di onsite, bahwa di BINUS University sudah dilaksanakan program peningkatan kapabilitas manajerial kepala SMK berbasis industri ini dimulai di 1 Oktober 2020 ya. Kelihatannya Bapak Ibu tetap semangat ya, terbukti sampai sekarang ada di sini ya. Namun ada beberapa Bapak Ibu yang sebelum berangkat melakukan tes dan ternyata reaktif, sehingga kami yang menolak terpaksa ya. Jadi kami tidak mengizinkan beliau itu untuk hadir. Kemudian ada juga yang dari kepala dinasnya yang tidak mengizinkan berangkat, itu sekitar 3 orang, sehingga di ruangan kita ini di Hotel Santika Hypermart Bekasi hadir kepala sekolah dari ujung utara ya. Ada dari Singkawang, ada di ruangan ini enggak? Oh, Bapak ya. Tepuk tangan nih. Luar biasa ya, jauh. Sampai ke Palu juga ada ya. Siap ya, dari Palu. Dari Jambi, ada nggak di ruang ini? Atau mungkin di ruang lainnya. Dari Garut ya. Bawa dodolnya lengket pokoknya. Saya tidak hafal daerahnya, tapi saya kagum karena semangat Bapak Ibu hadir di ruangan ini, sehingga totalnya menjadi 85 kepala sekolah dan calon CEO ngetop ya. Semoga kita tetap sehat sampai di hari selanjutnya, sampai selama-lamanya. Namun Bapak Ibu nanti akan menghadapi ujian lisan di tanggal 30 November ya. Ujian tulisan, mohon maaf. Ujian tulisan 30 November, namun sebelumnya Bapak dan Ibu akan diminta penguatan kembali di tanggal 25 November, kembali lagi ke Santika ya. Untuk kami persiapkan, kami perkokoh menghadapi ujian tulisan tanggal 30 November, ujian lisan tanggal 1 dan 2 Desember. Insya Allah semuanya lancar, sehingga Bapak dan Ibu mendapat yang terbaik. Dan tentu saja kehadiran Bapak Ibu ini menjadi catatan manis bagi Bapak Ibu yang juga terlaporkan ke mitra studi, sehingga memungkinkan Bapak Ibu mendapat kalau di dosen itu kum ya, kalau Bapak Ibu sebutnya apa ya kalau itu, poin ya. Nah, poinnya dikumpulkan bisa mendapat emas ya. Ya, kami ucapkan selamat datang, salam sehat, semangat selalu, dan tentu kami ucapkan juga terima kasih kepada Direktorat Jenderal Mitra Studi beserta jajarannya yang sudah hadir, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah.
Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Ulani Yunus selaku Ketua Panitia Penyelenggara. Sepatah dua belah kata disampaikan. Vokasi hebat, vokasi bisa hebat. Ya, selanjutnya mohon perkenankan saya memberikan waktu kepada Bapak Ahmad Saufi untuk menyampaikan sepatah kata dalam kegiatan luring ini. Dipersilakan Pak waktunya. Terima kasih rekan Nita pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Tirta Nugraha Mursitama, Vice Rector Research and Technology Transfer Universitas Bina Nusantara, Ibu Dr. Ulani Yunus, Koordinator Program Peningkatan Kapabilitas dan Manajerial Kepala SMK berbasis industri di Universitas Bina Nusantara, Bapak dan Ibu-Ibu dosen pengajar, serta seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Bina Nusantara, Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala SMK hebat, peserta program peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK berbasis industri tahun 2020, Pak Saryadi, Pak Sulis, Ibu Yuli, dan segenap jajaran rekan-rekan dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, lengkapnya segenap hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat dipertemukan olehnya pada acara pembukaan program luring peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK berbasis industri tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Universitas Bina Nusantara. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Tirta dan segenap jajaran pimpinan Universitas Bina Nusantara atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat menyapa Bapak Ibu melalui acara ini, ya, melalui daring. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah, dan saya doakan kepada Bapak Ibu semuanya tetap sehat walafiat di tengah pandemi yang sedang menguji kita saat ini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Prof. Tirta serta segenap jajaran Universitas Bina Nusantara karena pada kesempatan ini saya tidak dapat langsung secara offsite atau offline, ya, untuk hadir secara langsung pada acara ini. Namun mudah-mudahan lewat perantaraan teknologi dan media virtual ini silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik. Saya juga akan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran keluarga besar Bina Nusantara atas kerjasama dan dukungan penuh atas terselenggaranya program peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK berbasis industri tahun 2020 ini. Program ini merupakan salah satu program prioritas dari Direktorat Jenderal kami, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan vokasi melalui peningkatan kompetensi manajerial, entrepreneurship, dan leadership bagi kepala SMK. Bapak Ibu yang saya hormati, program peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK berbasis industri ini tidak lepas dari peran penting kepala SMK untuk membawa kemajuan bagi pendidikan vokasi di Indonesia.
Latar belakang inilah yang menjadikan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan program ini sebagai upaya untuk membekali kepala-kepala SMK dengan kompetensi manajerial serta leadership. Melalui program ini, kita semua berharap bahwa Bapak dan Ibu-ibu kepala-kepala SMK selain sebagai Chief Education Officer juga dapat menjadi Chief Executive Officer layaknya seorang pimpinan perusahaan mengatur dan mengelola perusahaannya. Demikian pula Bapak-Bapak kepala SMK dapat mengatur dan memanage sekolah yang dipimpinnya menuju kemajuan yang lebih diidam-idamkan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mengingatkan diri saya sebagai seorang pendidik, juga kepada kita semua, agar kita kenangkan pesan dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa seorang pemimpin harus ingar susung tuludu, memberi teladan apabila dia sedang berada di depan, ing madyo mangun kerso, akan membangun semangat apabila dia sedang berada di tengah-tengah masyarakatnya, dan tut uri handayani, hendaklah ia memberikan dorongan apabila dia sedang berada di belakang. Bapak Ibu, program pelatihan Chief Executive Officer bagi kepala SMK ini dilaksanakan oleh 5 perguruan tinggi ternama, salah satunya adalah Universitas Bina Nusantara. Kita berharap dengan pelatihan ini tentunya pengalaman panjang yang telah dimiliki Universitas Bina Nusantara ditransfer secara baik. Apalagi saya lihat di dalam silabus pelatihan ini ada juga CEO, Mid CEO, artinya Chief Executive Officer yang benar, yang memimpin perusahaan sekarang atau menginisiasi suatu perusahaan bertemu langsung dengan Bapak Ibu peserta dari SMK pilihan kita. Perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam program ini ada 1.614 kepala SMK yang berminat. Kemudian diantaranya diseleksi menjadi 1.000 orang melalui seleksi psikologi yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dari jumlah tersebut terpilihlah 450 orang kepala-kepala SMK yang akan atau sedang kita training dalam program Chief Executive Officer ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak-Bapak yang sudah terpilih. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak tersia-sia dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kapabilitas serta peningkatan kemampuan manajerial Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta. Bunga kenanga, harum baunya. Dipetik sang dara, cantik jelita. Terima kasih Universitas Bina Nusantara yang telah berkenan melatih kepala-kepala SMK. Ada 90 peserta yang akan ditraining oleh Bina Nusantara, dan tadi dilaporkan oleh Bu Dr. Ulami 85 diantaranya yang ikut duduk dalam kegiatan luring kali ini. Ya, saya sangat mengapresiasi kegiatan daring yang sudah dimulai sejak 1 Oktober 2020. Semoga kegiatan daring selanjutnya diikuti oleh kegiatan luring saat ini itu benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Seikat tulip dari Belanda, mahkota bunga merah warnanya, kami titip kepala-kepala SMK agar meningkat karsa dan karyanya. Sekali lagi semoga program ini berjalan dengan lancar dan bisa menjawab tantangan yang tengah kita hadapi bersama. Kita berharap vokasi kuat menguatkan Indonesia. Dengan ini bersama-sama kita buka acara pelatihan luring ini dengan mengingat dan mengucap nama Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, dengan demikian kegiatan luring ini resmi kita sama-sama buka. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan.
mohon jaga kesehatan kita dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Sofi yang berkenan menyampaikan sekapur sirih juga pesan bagi calon-calon CEO yang ada dalam meluring ini. Bapak Ibu sekalian, tak lengkap tanpa adanya doa untuk kelancaran proses kegiatan ini. Untuk doa, saya mengajak Bapak Asep selaku pemimpin doa yang merupakan salah satu peserta calon CEO yang hadir di ruangan ini. Saya persilakan kepada Bapak Asep. Bapak Dr. Asep, silakan Bapak Dokter. Baik Bapak Ibu, karena saya diminta ya tidak boleh mundur kalau CEO-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu kita panjatkan doa untuk kelancaran kita semua sehingga cita-cita kita bisa kita raih dengan ridhonya. Yang beragama Islam ikuti apa yang saya anjurkan, yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di sini untuk melakukan sebuah kegiatan menggapai cita-cita mulia untuk bisa mengantarkan anak-anak bangsa menjadi manusia-manusia pilihan yang akan mengisi masa-masa depan bangsa. Maka ya Allah, selamatkan kami, jaga kami dalam kesehatan, dan tetapkan kami dalam keimanan, sehingga kami bisa melanjutkan semua kegiatan. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon dan berserah diri. Apapun yang akan kami lakukan, semoga mendapat ridho-Mu, dan apapun yang kami akan laksanakan, mendapat bimbingan. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adanya, sehingga kami bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah dan tidak tepat itu salah, sehingga kami bisa menghindarinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asep yang sudah memimpin doa. Semoga diijabah ya Bapak Ibu. Amin. Ya, buah semangka, buah kedongdong. Tak lengkap rasanya tanpa foto bersama dulu dong. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita di sini masih physical distancing, untuk luring ini yang diberi kesempatan untuk foto bersama mungkin Pak. Oh ya. Bu Dr. Ulani dan Pak Sulistyo. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya sambutan dan sekaligus foto bersama, maka peresmian acara luring kegiatan
peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK sudah resmi dilakukan. Untuk selanjutnya, kami mungkin memberi kesempatan kepada pesulis untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Silakan Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur atas Ahmad Saufi atas kesempatannya memberikan sepatah kata dalam kegiatan ini. Semoga sehat Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali, salam hormat untuk semua. Sukses selalu dalam pelatihan. Ya, terima kasih Pak. Kalau membuat pantun itu sebenarnya tugas yang paling sulit buat saya. Mikirnya itu bisa semalaman. Sudah terkoneksi belum? Kenapa? Saya lagi browsing pantun ini. Sudah, Mas. Belum. Yang dua kelas. Yang ini, yang dua kelas itu siapa itu? Koordinatornya dia connected. Connected Zoom.
Mohon izin biar tidak membelakangi Bu Ulan. Enggak apa-apa Bu. Baik, terima kasih. Sudah, enggak apa-apa. Kan kelihatan kan? Nah, berarti harus diulang ini ya. Saya nemu pantunnya tapi nggak pede untuk dibacakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK bisa, salam SMK hebat. Ini saya buka aja ya. Kan bapak-bapak ibu semua pakai masker. Iya, sudah lebih 2 meter. Bismillah. Soalnya kalau ngomong itu nanti saya cepet pingsan kalau pakai masker ini ya. Iya, ngap-ngapan ini. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya di acara untuk pengembangan kapabilitas dan manajerial kepala SMK. Terima kasih sudah mengambil resiko. Ya, ini kan termasuk Bapak dan Ibu mengambil resiko Pak Ibu, mempertaruhkan nyawa ini ya kan. Iya, itu pengorbanan CEO, semuanya sudah harus ditimbang, semua harus sudah diperhitungkan kan begitu ya, sehingga Bapak dan Ibu dapat hadir di tempat ini. Artinya apa? 85 orang yang hadir di sini itu mampu meyakinkan para pimpinan masing-masing. Ya kan, mampu meyakinkan bahwa Bapak dan Ibu ya akan baik-baik saja dan gitu kan. Artinya ini kan salah satu kemampuan komunikasi dari Bapak dan Ibu sudah teruji ini di sini. Jadi mampu meyakinkan para investor lah istilahnya kan. Mampu meyakinkan para investor bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan ini akan membuahkan kesuksesan. Jadi Bapak dan Ibu mudah-mudahan juga sudah terinformasikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan program yang kita rancang ini. Sebenarnya adalah bagian dari program lama sebenarnya, program revitalisasi SMK ya. Jadi program lama, cuman untuk tahun ini, mulai tahun ini kita akan fokus kepada pengembangan SDM. Jadi fokus kita adalah pengembangan SDM, kemudian baru berikutnya adalah pengembangan sistemnya, yaitu pengembangan kurikulum, kemudian pengembangan sarana prasarana. Nah ini sebenarnya saling berkaitan Bapak dan Ibu antara Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan Direktorat Teknisnya, yaitu Direktorat SMK. Kalau dulu kan kami ada di satu subdit begitu ya, subdit Lasjurin, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar, juga ada yang belum familiar, pernah dengar gitu ya, cuman belum berinteraksi. Jadi subdit Lasjurin itu sudah berevolusi sebenarnya, bertransformasi menjadi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Jadi kami juga selain menghandle urusan-urusan SMK, kami juga memikirkan permasalahan kursus dan pelatihan serta pendidikan tinggi vokasi. Jadi sekolah-sekolah vokasi, politeknik dan seterusnya juga ikut kami pikirkan. Jadi Bapak dan Ibu ini khusus SMK karena memang primadona sejak dulu dan jumlahnya mayoritas. Kemudian juga nanti akan menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri dan jumlahnya juga mayoritas. Jadi kalau SMK itu setiap tahun menghasilkan lulusan sejumlah lebih dari 1,5 juta begitu ya. Nah itu kan kontribusinya juga cukup tinggi bagi kinerja nasional. Jadi ini juga menjadi prioritas pemerintah. Nah Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan mungkin juga sifatnya reminding ya untuk mengingatkan bahwa untuk proses revitalisasi ini kita akan mulai dari SDM-nya. Jadi Bapak dan Ibu ini kan menurut pengamatan kami ini memang perlu dibuktikan ya, tapi keyakinan kami, intuisi kami itu mengatakan bahwa 90% keberhasilan SMK itu kan ditentukan oleh kepala SMK-nya.
ditentukan oleh kepala SMK. Nah ini salah satu faktor penting sehingga Bapak dan Ibu kami ajak menimba ilmu kepada perguruan tinggi ternama yang sudah cukup terkenal menghasilkan CEO yang hebat di Indonesia. Jadi bukan CEO yang karena keberuntungan Pak Ibu, tapi ini betul-betul CEO yang teredukasi ya. Jadi kami mengajak Bapak dan Ibu untuk turut serta untuk belajar bersama dengan para beliau di 5 perguruan tinggi yang ikut serta, ikut andil untuk melaksanakan program ini. Jadi ada berbagai macam CEO ya. Ada berbagai macam CEO, tapi kami berkeyakinan bahwa CEO yang terdidik itu lebih efektif daripada CEO yang apa istilahnya itu, dengan modal keberuntungan ya, otodidak, keberuntungan, terus berbasis massa gitu kan beda dengan Bapak dan Ibu yang sekarang apa namanya sedang menimba ilmu di sini. Nah Bapak dan Ibu, faktor 90% ini ya, nanti kan Bapak dan Ibu adalah memimpin guru-guru, kemudian juga memimpin apa namanya, memimpin atau memberdayakan sumber daya yang Bapak Ibu miliki, kemudian juga berinteraksi dengan para stakeholders, meyakinkan orang tua ya bahwa anak-anak yang dititipkan ke sekolah Bapak dan Ibu itu juga nanti akan sesuai dengan impian mereka masing-masing, impian dari orang tua maupun impian dari peserta didik sendiri. Nah ini kan tugas dari Bapak dan Ibu untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka impikan. Kalau seorang CEO itu kan tugasnya adalah apa Bapak dan Ibu? Mencari jalan keluar ya istilahnya ya, kalau bisa saya sederhanakan. Kalau CEO kan 0 keluhan, tapi 100% mencari jalan keluar. Sebenarnya itu ya. Ya alhamdulillah kok saya masih belum mendengar keluhan Bu. Atau mungkin Bapak Ibu nggak tahu ada saya di balik semua ini gitu kan. Sudah tahu ya. Ya, soalnya kalau ada keluhan langsung kami coret. Ya, jadi inti dari CEO kan itu Pak Ibu ya. Keluhannya 0, tapi 100% itu adalah mencari jalan keluar. Karena kalau kita dihadapkan suatu permasalahan, itu yang paling tepat mencari jalan keluar, konsultasi, terus membuat kebijakan-kebijakan apa yang bisa dilakukan, mencari jalan keluar apa yang paling pas supaya tidak melanggar regulasi kan itu ya. Itu tugas CEO. Makanya Bapak dan Ibu, kita nanti ada sesi CEO meet CEO. Itu harapannya Bapak dan Ibu ada inspirasi bahwa mereka juga mengalami hambatan yang sama dengan Bapak dan Ibu Kepala SMK. Hambatannya sama, hambatan regulasi lah, hambatan dari ormas lah, itu sama sebenarnya. Cuman bedanya para beliau itu mungkin lebih banyak mencari solusi daripada berkeluh kesah. Soalnya kalau Bapak Ibu berkeluh kesah kepada kami juga, kami nggak kompeten karena kami juga bukan CEO. Kami belum dilatih sebenarnya sama Binus. Gitu. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nanti dalam setiap sesi ini ya Bapak dan Ibu dapat mendapatkan pengalaman, mendapatkan inspirasi untuk memimpin sekolah yang Bapak Ibu pimpin, termasuk guru-guru. Nah dalam saat yang bersamaan ini kan guru-guru juga kita latih ya, ada sebagian yang merupakan guru dari Bapak dan Ibu, mungkin juga sebagian juga tidak. Sebenarnya ini memang urut-urutannya itu seperti ini Bu, kami bersepakat dengan direktorat yang lain ya, terutama direktorat SMK. Sebenarnya gini, ada program, kemudian kami pilih sekolahnya, kami yang pilih sekolahnya, bukan direktorat SMK. Kami yang pilih sekolahnya, kemudian kami latih kepala sekolahnya. Di saat yang bersamaan kami latih
gurunya. Kemudian kami berikan daftarnya ke Direktorat SMK untuk ditentukan untuk dipilih sebagai Center of Excellence. Nah, berhubung proses ini berjalan dengan lama karena proses reorganisasi di kementerian, sehingga proses operasionalnya baru bisa dilaksanakan bulan Juni, dan dengan BINUS itu bersepakat tanggal berapa, bulan apa Bu? Bulan September kalau nggak salah ya Bu ya, Agustus ya. Jadi proses negosiasi dan seterusnya kemudian Agustus itu bersepakat. Sementara Direktorat SMK kan ngapain nunggu gitu ya, ibaratnya seperti itu. Oke, untuk tahun ini kita laksanakan dulu. Itu jadi kita oke Pak Bakrun silakan dilaksanakan dulu karena kita masih belum bisa sukses untuk memilih vendornya, memilih perguruan tinggi yang bisa diajak kerjasama, kemudian juga memilih sekolahnya kan juga proses seleksinya kan juga perlu waktu ya, perlu waktu ini. Jadi kami seharusnya proses seleksinya sendiri itu berjalan selama 1 bulan, tapi kami berusaha untuk mampatkan selama 2 minggu. Maka Bapak dan Ibu kan kelihatan seolah-olah berlari-lari gitu ya, selama 2 minggu, kemudian pengumuman dan seterusnya. Jadi betul-betul kami berupaya untuk bisa sesegera mungkin sehingga kita bisa infokan kepada Direktorat SMK. Sebenarnya itu Bapak dan Ibu. Tapi kami akhirnya juga bersepakat bahwa ini nanti akan sebagai bagian evaluasi, ya sebagai bagian dari evaluasi untuk program, termasuk salah satunya program Center of Excellence. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan kesempatan sebagai Center of Excellence, tinggal berdoa Pak. Karena modalnya sudah ada. Ya, modalnya sudah ada. Mungkin sekarang yang sudah mendapatkan Center of Excellence dari Direktorat SMK juga akan dievaluasi. Mungkin akan ditanya, loh kenapa Anda kok nggak ikut seleksi program ini gitu. Kami kemarin men-sorting ya, sekitar nggak sampai 100 orang yang kepala sekolahnya itu sekolahnya sebagai Center of Excellence. Jadi kami sekarang sedang siapkan program untuk upgrading para beliau yang tidak mendaftar program ini. Tapi jelas kualitasnya beda lah. Bapak dan Ibu yang ada di sini, jempol saya semua boleh ikut. Ya mudah-mudahan nanti akan mendapatkan program itu. Tapi dengan syarat Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak semata-mata Bapak dan Ibu sebagai alumni nantinya kalau sukses, sebagai alumni untuk program ini, tetapi kapasitas sekolah Bapak dan Ibu juga turut menentukan. Kami juga waktu memilih kemarin juga menentukan kapasitas. Jadi kalau sekolahnya kecil banget, misalnya siswanya jumlahnya 50 kira-kira. Kira-kira layak nggak Pak investasi sebesar 10 miliar ke sekolah dengan jumlah 50? Susah ya Pak ya? Ya, jadi memang kami juga mempertimbangkan kualitas. Mempertimbangkan kapasitas sekolah, mempertimbangkan kapasitas sekolah tersebut. Jadi insya Allah yang hadir di sini itu di atas 700 lah. Di atas 700, mengelola 700 peserta didik. Mudah-mudahan saya nggak salah. Tapi insya Allah kami coba seleksi untuk dari sisi kapasitas sebesar itu, supaya apa? Bapak dan Ibu memiliki pengalaman mengelola, memanage kapasitas yang memadai untuk sebagai Center of Excellence. Gitu. Memang kami akan memprioritaskan yang sekolah-sekolah yang jumlah siswanya itu jutaan gitu. Maksudnya ribuan. 1.500, 2.000 gitu ya, itu memang kami perhatikan. Tetapi mungkin tidak selalu harus ya, karena kami juga mempertimbangkan aspek psikologisnya, asesmen ya. Psikologisnya kan motivasi, kemudian yang Bapak Ibu laksanakan sekarang, yang kemarin itu ya, yang diwawancari melaksanakan tes dari psikologi UGM, itu murni loh Bapak dan Ibu, kami urut
dari atas sampai terbawah itu kami nggak intervensi kebijakan apa-apa enggak. Jadi semuanya betul-betul nilai murni yang kami ikut sertakan dalam program ini. Begitu ya Mas ya. Ini Mas Arief saksinya itu. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, kami mohon Bapak dan Ibu dapat jaga kesehatan, tetap semangat, jaga kesehatan, optimalkan waktu pertemuan ini. Ya ini kan cuman seminggu ya Bu ya. 10 hari, ya 9 hari, tolong dioptimalkan Pak. Dan kami yakin bahwa sebenarnya pertemuan langsung begini kan lebih efektif ya untuk program pembelajaran, lebih efektif. Tapi karena pandemi itu kami berupaya untuk minimalkan pertemuan secara langsung, supaya kita juga dapat menjaga kesehatan. Ini kamarnya per orang 1 ya Bu ya? 2, berarti virusnya harusnya sama. Ya, iya harusnya sama, harus kompak, tos-tosan. Jadinya nggak ada yang sakit gitu. Jadi diupayakan Bapak dan Ibu jaga kesehatan, jangan keluyuran, itu penting. Jangan keluyuran, karena banyak godaan Pak di Bekasi ini. Apalagi hotelnya di bawah ini apa ini kan gitu. Itu godaannya tinggi sekali. Jadi Bapak dan Ibu harus disiplin. Ya, kan CEO itu kan disiplin Pak. Ya Bu. Jadi nggak boleh jajan. Nggak tahu kalau yang rumahnya di belakang hotel ini ya. Ya, itu Pak. Intinya kan protokol kesehatan itu diterapkan. Bapak dan Ibu ya, diterapkan, kemudian jaga kesehatan, makan makanan yang baik, yang sehat. Kalau nanti harus pulang ya segera pulang, gitu ya. Jangan mampir-mampir, intinya gitu. Kalau memang yang biasanya ada niat pulang, kalau bisa diurungkan, menginap saja di sini. 9 hari itu nggak lama bagi Bapak dan Ibu, kalau saya lama. Kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah berpengalaman melaksanakan kegiatan yang berhari-hari. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat melaksanakan kegiatan ini dengan tuntas. Tetap semangat Bapak dan Ibu, karena tanggung jawab yang Bapak Ibu emban saat ini itu cukup menentukan. Ingat 90% loh Pak. Kalau Bapak Ibu gagal itu artinya 90%-nya runtuh. Tinggal 10%. Ya, dan itu sangat berat. Gitu ya. Jadi kami selalu berkomunikasi, selalu berkoordinasi dan melaporkan kepada pimpinan setiap perkembangan yang terjadi di program, terutama program untuk kepala sekolah ini. Jadi betul-betul ini Pak Ibu, kami mohon pengertiannya ya. Bersabar sedikit saja. 90% loh Pak Ibu. Kan ini dipantau sampai DPR. Jadi kalau fail itu ya sudah. Kalau Bapak Ibu fail, ya harus bersabar. Harus bersabar. Karena memang konsekuensinya memang seperti itu. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu mudah-mudahan dapat tuntas menyelesaikan tugas kali ini. Kemudian jaga kesehatan Bapak dan Ibu ya. Juga bersabar kalau sering-sering dites rapid, makanya harus makan bergizi supaya suplai darahnya tidak habis. Kemudian nanti ada tes swab enggak Bu? Enggak ada ya? Oh iya, kalau reaktif baru dites swab. Kemudian juga nanti ada program pengembangan sekolah ya, ada PPS ya. Ada PPS itu sebenarnya gampang, itu sebenarnya tugas sehari-hari Bapak dan Ibu sebenarnya. Kalau dulu pernah ada tahun lalu itu program rencana induk revitalisasi gitu ya, ada RIR, terus kalau yang sebelumnya itu ada program 5 tahun itu Bapak Ibu nyusun ya pokoknya seperti itulah. Intinya sekarang kita update
Bapak Ibu update rencana strategisnya, tentukan prioritasnya, selesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Misalnya 25 hari, apa yang bisa dicapai 25 hari untuk langkah 5 tahun berikutnya dan seterusnya. Saya pikir itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sukses semua, semuanya dapat CEO semua, COE semua. Wah, itu kan yang paling enak itu. Kalau ini kan cuman hal kecil ya, tapi itu menentukan langkah Bapak dan Ibu berikutnya. Tapi insya Allah nanti Bapak dan Ibu, meskipun nggak ada intervensi Center of Excellence, Bapak dan Ibu yang sudah memiliki mental CEO itu akan mengalahkan Center of Excellence. Sebenarnya itu. Terima kasih. Mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, saya punya sedikit waktu karena jam 3 harus online kembali dengan Pak Direktur di ruangan yang berbeda. Silakan Pak Ibu. Mungkin dari ruangan berikutnya. Dari ruangan A dan B boleh di Atau mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini yang ingin terlebih dahulu untuk sharing pengalaman ataupun kesan, pesan ataupun pertanyaan bersama Pak Sulis, dipersilakan. Silakan, mungkin bisa ancung tangan biar saya berikan mic-nya. Silakan. Maaf, dengan Pak siapa? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Sulis, Ibu Pimpinan BINUS University, teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Edi Sutriyono, Kepala SMK Negeri Rawasulu, satu-satunya SMK yang ada di Kabupaten Musiras Utara, kabupaten termuda yang masuk daerah 3T. Pak. Terima kasih atas kesempatan diajak bergabung dalam kegiatan ini. Saya berjanji akan mengikuti ini dengan sebaik-baiknya. Di kesempatan yang baik ini saya hanya ingin memikirkan teman-teman. Kebetulan saya mencoba membuat grup WhatsApp di Sumsel. Dan dari situ saya tahu bahwa ternyata teman-teman ini setelah mengikuti tes, lulus, dapat surat tugas, itu surat tugasnya masih dalam posisi sekolah yang lama. Sudah ada beberapa teman yang berpindah ke sekolah yang baru, sehingga antara surat yang dari kementerian dengan surat tugas tidak nyambung. Itu terkait dengan tadi Pak, khawatir nanti COE-nya salah tepat. Gitu. Hanya itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung ditanggapi Pak Sulis? Ya, mumpung ingat, nanti kalau ada 3 pertanyaan lupa semua. Jadi, selamat Pak, Bapak ditugaskan di sekolah yang strategis. Jadi ini kan sekolahnya penuh tantangan sebenarnya ya, di daerah 3T. Itu memang menjadi pertimbangan kami Pak, waktu kami mendapatkan informasi tentang mutasi. Jadi kepala sekolah yang lama mengajukan, kemudian ketika selesai mengikuti tes atau proses tes, waktu proses asesmen, kepala sekolah dimutasi ke sekolah yang berbeda. Nah, itu memang menjadi diskusi kami waktu itu, dan kami memutuskan individual. Jadi sifat asesmen itu adalah sifat individual. Jadi yang lolos asesmen itu kami berangkatkan, kami panggil tanpa melihat latar belakang sekolah yang bersangkutan. Ya, karena nggak mungkin Pak, karena memang sebetulnya di awal kami menentukan atribut sekolahnya, yang tadi saya bilang ya ada 700 siswa, kemudian daerah
yang memiliki pengaruh lah, yang sekolah yang memiliki pengaruh di wilayah masing-masing. Kemudian kepala sekolahnya aktif, zero complaint, kemudian apa namanya, dan seterusnya. Kemudian kami panggil untuk mengikuti tes, ya. Kemudian yang bersangkutan lolos, ya sudah, karena asesmennya itu adalah asesmen individual, jadi individunya yang kita panggil, kita sesuaikan atribut sekolahnya, kita sesuaikan, gitu ya. Kemudian harapannya mudah-mudahan supaya sekolah yang baru itu ikut serta, amin, gitu ya. Itu kekuatan doa, Pak. Yang penting secara individu Bapak sudah meningkat kompetensinya, itu sudah merupakan modal yang bagus untuk Bapak untuk dapat mengembangkan sekolah baru. Mudah-mudahan tidak salah sasaran nantinya. Begitu, Pak. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh ya, satu lagi ya, masalah 3T, non 3T kami tidak memandang area 3T tidak menjadi bagian pertimbangan kami, ya Bapak dan Ibu, mohon difahami. Yang penting Bapak dan Ibu lolos asesmen itu sudah selesai. Jadi persyaratan awal administrasi sudah ada, ya. Kemudian Bapak dan Ibu lolos asesmen itu sudah cukup untuk menentukan kriteria sekolahnya. Silakan. Terima kasih Pak Sulis. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Sulis sudah memberi kesempatan untuk yang ingin sharing kembali. Silakan ataupun bertanya. Satu saja. Oh, iya. Jadi sudah cukup ya. Oh, satu lagi. Ya, Bapak Ibu diberi kesempatan satu orang penanya pada Pak Sulis. Dipersilakan. Ya, untuk yang kelas C boleh? Boleh. Oh, boleh. Silakan. Sebentar. Kelas A, mohon maaf. Kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Ahlan dari SMK 9 Garut. Terima kasih atas kesempatannya. Oh, sini, maaf. Atas kesempatannya. Tadi Bapak katakan bahwa untuk pelatihan peningkatan kapabilitas manajerial kepala sekolah ini berkesempatan. Halo, suaranya hilang, Bu. Udah. Coba. Bentar. Tes. Kedengaran nggak suaranya? Ya, suaranya terlihat, silakan. Tes. Pak, yang dimatiin dulu, Pak. Tes. Suaranya kedengaran? Ya. Kedengaran? Terdengar. Diulang ya? Diulang. Tapi Diulang. gambarnya nggak kelihatan. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nggak, jadi sini. Ya, di sini. Perkenalkan, nama saya Neti Ahlan dari SMK 9 Garut. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi menjadi peserta peningkatan kapabilitas dan manajerial sekolah operasi industri. Terima kasih kepada Dirjen Vokasi dan juga BINUS University. Banyak sekali yang memang kami dapatkan terkait dengan ilmu-ilmu yang betul-betul sangat bermanfaat bagi kami untuk kemajuan, khususnya kemajuan sekolah kami. Ada satu hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak, ya diantaranya, yaitu tadi Bapak katakan bahwa dalam pelatihan ini
berpotensi gitu ya mendapatkan COE ya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana yang sudah mendapatkan COE, apakah nanti akan mendapatkan lagi program COE yang lainnya? Karena menurut informasi Pak, kemarin itu kami mendapatkan hanya baru mendapatkan 1,5 M. Tapi katanya untuk ke depan itu sampai 5 lebih ya, mudah-mudahan saja ya. Mudah-mudahan saja dengan adanya program ini yang tadi disebutkan oleh Bapak yang kurang dari 100 orang ya, 60 orang gitu. Ya mudah-mudahan berharap mendapatkan lagi untuk program COE tentunya dengan program yang berbeda. Yang itu. Yang kedua, dengan pelatihan peningkatan ini dalam waktu yang cukup panjang, 62 hari ya, kalau dijamkan itu sekitar 400 sekian jam mungkin Pak. Nah itu apakah itu nanti di akhirnya itu akan mendapatkan sertifikat yang memang nanti bisa disesuaikan juga untuk kenaikan golongan gitu ya. Jadi kalau 400 jam ya mungkin nanti mulai dari 4B itu bisa kami langsung loncat ke 4C gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dari SMK 9 Garut. Ini saya tanggapi pertanyaan pertama ya. Apakah yang sudah mendapatkan bantuan untuk Center of Excellence akan mendapatkan kembali gitu ya. Saya juga baru dengar ini kalau 1,5 terus plus sampai mendapat 5 miliar ya. Ya mudah-mudahan lah, ini namanya doa ya, mudah-mudahan dapat terwujud harapannya Bu. Amin. Yang saya ketahui ya yang dari program yang pernah saya ketahui itu sebenarnya intervensi untuk Center of Excellence untuk masalah pendanaan itu 1 kali. Kemudian berikutnya adalah pembimbingan sebenarnya. Jadi itu ibaratnya investasi Bu, Pak. Jadi untuk Center of Excellence itu merupakan investasi untuk sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu juga berkewajiban untuk mengembangkan investasi tersebut sebenarnya. Makanya kami intervensi pengembangan SDM-nya Bapak dan Ibu supaya dapat mengembangkan investasi tersebut. Kalau dihitung sebenarnya itu ada hitung-hitungannya return on investment itu sebenarnya. Tapi cuman kami itu nggak tega sebenarnya kalau mau mentargetkan return on investment-nya ini sebenarnya. Kalau mau fair, kami bisa Pak Ibu nagih. Oke, kami investasi minimal 1,5 miliar. Return on investment-nya sekian tahun, kalau mungkin return-nya dalam bentuk benefit. Benefit-nya apa? Kepekerjaan harusnya. Jadi harus dihitung return on investment 1,5 miliar. Jadi setiap tahun, mulai tahun misalnya tahun ketiga setelah investasi harus dihitung berapa anak yang dapat bekerja pada tahun pertama setelah lulus. Setelah Bapak dan Ibu itu mendapatkan investasi di tahun pertama. Jadi tahun ketiga itu baru, atau tahun keempat baru bisa dihitung. Itu merupakan return tahun pertama. Dan seterusnya, berapa anak. Kami bisa saja mentargetkan seperti itu. Cuman kami nggak tega karena nanti berimplikasi kepada pemecatan Bapak dan Ibu semua. Ya, kalau mau fair gitu, nanti ada hitungannya CEO itu seperti itu ngitungnya Bu, Pak. Jadi bukan hanya sekedar meminta dana investasi, tapi juga ada hitung-hitungannya, begitu Bu ya. Itu nanti ada hubungan dengan pertanyaan kedua dari Ibu. Sebenarnya kalau misalnya Bapak dan Ibu itu sudah mengikuti diklat ini, kemudian betul-betul menghayati apa yang disampaikan oleh narasumber nanti. Saya yakin itu nilai 1,5 miliar itu nggak ada apa-apanya.
Bahkan nilai 5 miliar itu lo nggak ada apa-apanya. Saya kasih tahu Bapak dan Ibu ya, kementerian ini berinvestasi kepada saya pribadi itu jumlahnya itu lebih banyak dari investasi 1,5 miliar yang Bapak Ibu terima. Mungkin sekarang nilainya berapa per orang Mas Ari? Investasi kita ke kepala sekolah, hanya kepala sekolah per orang 40 juta. Jumlahnya sangat kecil. Mayoritas 40 juta itu dibelanjakan untuk tiket dan akomodasi. Begitu ya Bu ya. Sebenarnya hanya biaya untuk pelatihannya itu sangat minimalis. Tapi dampaknya itu sangat besar karena Bapak dan Ibu mengelola sebuah lembaga yang valuasinya itu miliaran sebenarnya. Saya pernah ngitung hanya satu momen ya ketika kementerian itu berinvestasi kepada saya itu pernah, kalau tidak salah waktu itu nilainya 1,2 miliar. Kemudian saya pernah ditawar oleh sebuah perusahaan di Singapura itu dengan biaya kompensasi sebesar 2,5 miliar. Berarti nilainya tambah. Beruntung. Jadi kalau Bapak dan Ibu sukses di diklat ini, kemudian harusnya kualitasnya itu lebih dari sebesar Center of Excellence harusnya. Begitu. Yang dikejar harusnya itu. Kemampuan Bapak dan Ibu mempengaruhi para stakeholders. Sebenarnya gampang. Bapak dan Ibu sekolah ini menjalankan SMK ini untuk apa sih? Kan gitu kan. Untuk memenuhi kebutuhan industri. Oke. Kebutuhan industri. Itu siapa? Yang dikirim ke industri itu siapa? Siswa. Oke. Berarti siswa ini mau diapakan kan gitu kan? Supaya sesuai dengan kebutuhan industri. Harus seperti ini, seperti ini. Kemudian dihitung apakah benar dananya 1,5 miliar, jangan-jangan 10 miliar kan gitu kan? Sementara pemerintah hanya bisa memberikan dana sebesar 1,5 miliar. Itu maknanya apa? Investasi ini bernilai sebesar 8,5 miliar. Gitu loh Pak Ibu. Jadi 1,5 miliar itu sangat kecil. Itu investasi. Tapi Bapak dan Ibu memiliki peluang sebesar 8,5 miliar. Siapa stakeholdernya? Direktorat SMK sudah investasi 1,5 miliar. Sisanya banyak Dinas Pendidikan Provinsi, dari industri, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ya begitu. Jadi kalau kita sudah bisa mengidentifikasi apa yang menjadi keperluan kita, semuanya akan bisa berjalan dengan mudah. Ini termasuk nanti yang akan disampaikan oleh para CEO kita ini nantinya. Inspirasinya dari sana. Jadi Bapak dan Ibu saya sebutkan tadi, zero komplain Pak Ibu. Syukur-syukur nanti kalau misalnya, nggak perlu Pak, ngapain cuma data 1,5 miliar, resikonya sangat tinggi, kami punya dana yang lebih aman. Itu kan lebih baik. Itu sudah banyak sekolah yang sudah seperti itu sebenarnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 40 sekolah dari 80 yang diundang. Kemudian benefitnya selain pengetahuan, nanti Bapak dan Ibu, kami sudah menghitung ya dengan para ahli pendidikan juga terkait dengan beban pelatihan ini yang setara dengan 400 jam. Insya Allah Bapak dan Ibu yang akan tuntas menyelesaikan pelatihan ini juga akan mendapatkan 2 jenis sertifikat yang bisa dikonversikan untuk karir Bapak dan Ibu. Untuk yang tuntas, ya. Kalau yang tidak tuntas, itu nanti akan mendapatkan kenang-kenangan. Jadi sebagai bukti untuk ditunjukkan kepada keluarga, handetolan, anak cucu bahwa Bapak dan Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Begitu. Yang tuntas akan mendapatkan benefit terkait karir, dan itu kan juga yang menentukan adalah biasanya penilai angka kredit dari mana? Dari BRI. Dari mana? Tim penilainya dari provinsi ya? LPMP ya Pak? Oke.
Jadi nanti akan dinilai oleh mereka. Ini juga nanti kami akan tembuskan. Tapi insya Allah soalnya kami berkonsultasinya dengan Pusdiklat yang biasa menangani hal-hal semacam ini. Jadi insya Allah nanti sertifikat yang dikeluarkan juga akan dapat diakui angka kreditnya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Makanya harus tuntas. Kalau nggak tuntas ya hanya portofolio ini aja, kenang-kenangan gitu aja. Gitu. Terima kasih. Iya, dapat kaos dan mug. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga sukses. Tetap jaga kesehatan. Saya kembalikan waktu kepada MC. Terima kasih Pak Sulis, kesan pesan yang sudah dinanti-nantikan calon-calon CEO. Ya, Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa saat ini sudah hampir pukul 2:30. Dan mungkin kita akan berlanjut kepada acara berikutnya. Namun yang mau saya ingatkan adalah Bapak Ibu yang belum absen, jangan lupa untuk absen dengan scan ya. Tenmi ada di pintu sebelah tengah. Dan jangan lupa juga sebelumnya edit profil untuk peserta, lalu baru tulis nama. Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya, conditioning, karena ada 10 peserta dari kelas B, saya harapkan untuk yang kelas B tetap berada di sini melakukan kegiatan sesi conditioning di sini. Karena untuk kelas B itu sudah mulai melakukan conditioning. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan dan waktu kepada panitia untuk melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lani, terima kasih Pak Sulis.